Orang-orang pilihan. Apa hakikat tujuan kehidupan manusia? Mungkin pertanyaan ini terbilang klasik, tapi sejatinya ialah kemudi yang menyetir langkah manusia selanjutnya. Faktanya, tak sedikit manusia yang lalai atau terperosok dalam fananya kehidupan dunia. Apalagi dengan berbagai potensi dan nikmat yang melimpah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Di sisi lain, sejak awal Allah menggariskan misi utama tersebut, yaitu Dzikro Ad-Dar, atau menjadikan akhirat sebagai tujuan dan dunia menjadi perantara yang menghubungkannya. Bahwa pekerjaan utama orang beriman salah satunya adalah berdakwah di jalan Allah. Menyeru kepada segenap manusia untuk mengingat kehidupan akhirat oriented. Ketika orang itu meniatkan hidupnya di dunia untuk kehidupan abadi di hari akhirat, niscaya seluruh perilakunya senantiasa terkontrol dengan rambu-rambu syariat. Bila berteman dengan hamba dunia, engkau akan ditarik kepadanya. Sementara bila berteman dengan hamba akhirat, engkau akan ditarik kepada Allah. Menurut Abu Dzar radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik amal perbuatan adalah cinta di jalan Allah, dan benci di jalan Allah. Hadis riwayat Abu Daud. Sahabat Anas radhiyallahu an menceritakan bahwa ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, kapan kiamat tiba? Beliau menjawab, apa yang sudah engkau persiapkan untuknya? Tidak ada, kecuali aku mencintai Allah dan Rasul-Nya. Mendengar itu, Rasul pun berkata, engkau akan bersama orang yang kau cintai. Menurut Anas, kami tidak pernah sebahagia ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, engkau akan bersama orang yang kau cintai. Aku sangat mencintai Nabi, Abu Bakar dan Umar. Aku berharap bisa bersama mereka karena cintaku pada mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini adalah hadis yang menerangkan bahwa mencintai orang-orang syoleh akan bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Bermanfaat di dunia karena memberikan teladan yang baik, nasihat yang tulus, serta membantu dalam melaksanakan amal kebaikan dan dalam berakhlak dengan sifat-sifat terpuji. Adapun di akhirat kita akan dikumpulkan bersama mereka, digolongkan dalam kelompok mereka, dan mendapat syafaat mereka. Karena itu, hendaknya engkau memilih-milih siapa orang yang layak dijadikan sahabat. Sebagaimana untuk kepentingan tubuh engkau memilih makanan yang baik dan tidak berbahaya, serta memilih istri yang solehah, hendaknya engkau juga berteman dengan orang yang bisa menunjukimu jalan menuju Allah. Ada yang berkata, siapa yang menunjukimu pada dunia berarti ia menipumu. Sementara siapa yang menunjukimu pada Allah berarti benar-benar telah memberimu nasihat. Karena itu, bertemanlah dengan seseorang yang bisa menunjukkan kelalaian dirimu dan mengajarkan makrifat pada Tuhan. Sehingga ketika engkau lalai, engkau akan diingatkan pada Tuhan. Ketahuilah, sesungguhnya engkau memiliki 3 teman. Yang pertama adalah harta. Harta tersebut akan engkau tinggalkan ketika mati dan berpindah pada ahli waris sebelum engkau disemayamkan. Yang kedua adalah keluarga. Merekalah yang akan membawamu ke kubur lalu meninggalkanmu di sana. Selanjutnya, mereka akan menaburimu dengan tanah. Yang ketiga adalah amal perbuatan. Ia akan terus menyertaimu ketika engkau dibawa di atas pundak manusia dan diturunkan di kubur. Amal tersebut akan ditempatkan di timbangan kebaikanmu di hari kiamat. Jika demikian, maka bertemanlah dengan sesuatu yang bisa masuk bersama ke dalam kubur, yang bisa menghibur kesendirianmu dan menghilangkan kesepian. Kalau di dunia ada orang-orang yang jika dijadikan sandaran bisa mencukupi, akhirat juga mempunyai orang-orang yang bila dijadikan sandaran bisa menolong. Makanya, janganlah berkata, kami sudah mencari orang-orang akhirat tapi tidak ditemukan. Sebab, kalau engkau mencari dengan tulus niscaya akan ditemukan. Kalaupun tidak ditemukan, itu karena engkau kurang memiliki kesiapan. Kalau engkau ingin melihatnya, engkau harus terlebih dahulu meninggalkan perbuatan jahat. Jika sudah dilakukan barulah engkau akan menyaksikan para wali Allah yang alhamdulillah berjumlah banyak. Jumlah mereka tidak kurang. Apabila engkau mencintai seseorang, impian itu takkan terwujud sampai engkau memang betul-betul layak mendapatkannya. Yaitu, dengan membersihkan kesalahan dan kehinaan yang terdapat pada dirimu. Ketahuilah, siapa yang banyak duduk dan berteman dengan manusia zaman sekarang ini, ia sangat berpeluang jatuh ke dalam maksiat. Ia seperti orang yang meletakkan kayu bakar kering di atas api. Maunya tidak terbakar, tetapi tentu saja itu mustahil. Bisa jadi ketika duduk bersama orang yang tidak bertakwa sementara engkau sendiri bertakwa, ia akan membawamu untuk bergibah, berdusta, membuatmu lupa berzikir,
serta menjauhkanmu dari nikmatnya ibadah. Ketahuilah, seorang alim yang mengamalkan ilmunya pada saat ini lebih sulit didapat ketimbang batu permata. Bila engkau mencari seorang dokter jumlahnya sangat banyak. Akan tetapi, apabila mencari orang yang bisa menunjukkanmu pada Allah lewat ucapan dan perbuatannya, serta orang yang bisa memberitahukan aib dirimu secara jujur dan tulus, jumlahnya sangat langka. Bila engkau berhasil menemukan orang tersebut, peganglah ia secara erat dengan kedua tanganmu. Berusahalah untuk selalu bersama dan duduk dengannya. Dialah yang paling berguna bagimu di dunia ini. Contoh yang paling nyata dalam hal ini adalah para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah orang-orang yang paling takut kepada Allah dan paling maksimal dalam melakukan amal ibadah. Ketahuilah bahwa para ulama akhirat dan orang-orang arif akan mengajarkan kepadamu bagaimana caranya menghadap, berinteraksi, beribadah, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah seorang budak yang baru dibeli belum mahir dalam mengabdi? Terlebih dulu ia akan diserahkan kepada orang yang bisa mendidik dan mengajarkan adab serta etika. Jika sudah layak dan mengetahui adab barulah ia diserahkan kepada sang majikan. Tentu, orang yang diambil sebagai pekerja oleh sang majikan akan dimuliakan. Namun, yang tak layak untuk mengabdi tetap sebagai orang biasa, serta tak pantas diajak bersama. Begitulah kedudukan para wali Allah. Para murid menyertai mereka agar bisa ikut naik hingga dekat kepada Tuhan. Wallahu a'lam.